Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Raihan, mahasiswa Universitas Raden Ahmad Malang. Di sini saya akan menjelaskan tentang flowchart dan pseudocode. Saya akan menjelaskan video ini agar saya memenuhi pengumpulan tugas saya untuk ujian akhir semester. Langsung saja, apa itu flowchart? Flowchart adalah suatu diagram yang digunakan untuk menjelaskan suatu algoritma dalam bentuk gambar dengan panah yang menunjukkan alur suatu aktivitas. Aturan dasar flowchart. Yang pertama yaitu flowchart umumnya digambarkan dari atas ke bawah. Simbol flowchart harus dihubungkan dengan tanda panah dalam kurung control flow. Yang ketiga yaitu flowchart harus diawali dan diakhiri dengan sebuah terminal. Yang keempat, sebuah simbol flowchart memiliki satu panah keluar kecuali decision yang memiliki dua keluaran yaitu true dan false. Simbol-simbol flowchart di sini yang pertama yaitu ada simbol terminal, yang mana fungsinya simbol ini untuk memulai suatu flowchart dan untuk mengakhiri. Yang selanjutnya ada simbol flow direction, yaitu untuk menghubungkan suatu simbol terhadap simbol yang lain. Di sini ada simbol input-output, yang mana fungsinya adalah untuk memasukkan data dan menampilkan data. Dan selanjutnya ada simbol proses. Simbol proses ini yang mana akan diproses atau dikelola oleh sebuah komputer atau PC. Di sini ada simbol decision. Kalau biasa kita sebut yaitu dengan simbol kondisi. Yang selanjutnya ada simbol konektor. Baik, langsung saja contoh yang pertama yaitu menghitung luas persegi. Nah, pertama kita menggunakan simbol terminal yaitu dengan tulisan start. Lanjut, terus di bawahnya yaitu kita menggunakan simbol proses untuk menginputkan panjang dari persegi ya. Lanjut, terus di bawahnya lagi kita menggunakan simbol proses untuk menginputkan suatu lebar. Dan di bawahnya lagi yaitu masih sama menggunakan simbol proses dengan mengisikan luas sama dengan panjang kali lebar. Terus di sini menggunakan simbol input output yang mana fungsinya untuk menampilkan print luas. Print itu menampilkan suatu luasnya ya, dan ditutup lagi dengan simbol terminal. Jadi begitu ya. Untuk contoh yang kedua yaitu menentukan bilangan ganjil genap. Pertama masih sama, kita menggunakan simbol terminal. Lalu di bawahnya kita menggunakan simbol input, yang mana di sini user harus akan menginputkan bilangannya. Lalu di bawahnya lagi ada kondisi. Di sini kan menentukan bilangan ganjil genap ya. Jadi bilangan moduling 2 sama dengan 0. Jika benar, maka true. Jika true itu kan benar ya. Jika benar, maka akan ditampilkan genap. Itu langsung ke N. Apabila hasilnya ganjil yaitu false, yang mana akan ditampilkan dengan tampilan ganjil. Lalu di bawahnya lagi ditutup dengan N ya. Nah, selanjutnya yaitu penjelasan tentang pseudocode. Pseudocode adalah kode yang mirip dengan instruksi kode program yang sebenarnya. Jadi ini pengertian singkatnya saja ya, yang menurut saya pahami lah.
Nah, tujuan pseudocode yang pertama yaitu untuk memudahkan manusia dalam memahami prinsip-prinsip dari suatu algoritma. Yang kedua yaitu pseudocode biasanya digunakan dalam merencanakan pengembangan suatu program. Nah, ini ada struktur pseudocode. Yang pertama ada judul. Umumnya diawali dengan penulisan program yang kemudian diikuti oleh algoritma. Selanjutnya ada deklarasi. Bagian ini adalah variabel yang memiliki algoritma yang dideklarasikan. Variabel ini dapat berupa bilangan bulat, pecahan, karakter, boolean, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu algoritma. Bagian yang berisikan kumpulan perintah. Perintah ini dapat berupa perulangan kondisional ataupun tuntutan. Langsung saja masuk ke contohnya ya. Itu di sini ada menghitung luas lapangan sepak bola. Nah, di sini ada judul. Judul program menghitung luas lapangan sepak bola. Jadi, di dalam judul di penulisannya itu kita harus setelah program menghitung luas lapangan sepak bola. Itu ketika spasi harus dikasih dengan garis bawah ya. Nah, deklarasinya di sini yaitu program panjang, lebar, luas. Di sini tipe datanya integer, yaitu untuk algoritmanya yaitu panjang 100 garis ke kiri itu menunjukkan yaitu input. Jadi panjangnya diinputkan 100, lebarnya diinputkan 64, untuk luasnya inputan panjang kali lebar. Nah, itu untuk print luas yaitu untuk menampilkan luas. Begitu ya. Nah, untuk contoh yang kedua yaitu menghitung luas segitiga. Di sini saya menggunakan bahasa pemrograman Python. Di sini sama dengan yang pertama yaitu untuk program menghitung luas segitiga ini adalah judul dan deklarasinya adalah variabel luas kali alas kali tinggi dan tipe datanya masih tetap sama yaitu integer. Nah, dengan algoritmanya yaitu alas input 8. Jadi alasnya 8, tingginya input 5. Yaitu untuk luas yaitu setengah kali alas kali tinggi. Jadi untuk panah yang ke arah luas ke arah tinggi yaitu adalah untuk menginputkan ya teman-teman. Jadi begitu lah, itu terus width luas. Width luas ini dalam bahasa Python untuk adalah menampilkan. Terima kasih, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau dalam menjelaskan atau tipe dalam tulisan. Mohon maaf sebesar-besarnya karena saya di sini juga sama-sama belajar, saya mahasiswa. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.